ada bagaimana model regresi logistik ordinal yang terbentuk untuk memprediksi tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika berdasarkan kualitas tidur dan konsistensi sirkadian. Dan yang terakhir adalah seberapa akurat model regresi logistik ordinal dalam memprediksi tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika. Di sini tujuan penelitiannya itu menganalisis hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika, menganalisis hubungan antara irama sirkadian dengan tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika, mengidentifikasi variabel yang lebih dominan pengaruhnya antara kualitas tidur dan konsistensi sirkadian terhadap tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika, lalu ada membentuk model regresi logistik ordinal untuk memprediksi tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika, lalu menguji akurasi dan kesesuaian model prediksi yang dihasilkan. Lalu menentukan persamaan logit kumulatif dan nilai odds ratio untuk setiap variabel prediktor, dan yang terakhir mengestimasi probabilitas masing-masing kategori tingkat kesulitan berdasarkan kombinasi variabel prediktor. Untuk manfaat penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana kualitas tidur dan konsistensi irama sirkadian mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian matematika yang merupakan keterampilan kognitif tingkat tinggi. Temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang strategi belajar yang lebih efektif, menentukan waktu belajar yang optimal, serta memberikan masukan bagi dosen dan dalam merancang pembelajaran yang mempertimbangkan faktor fisiologis mahasiswa. Selain itu, model prediksi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai intervensi tidur atau manajemen ritme harian dalam konteks matematika. Sebenarnya alasan saya memilih topik ini adalah karena eh, tidur itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, dan menurut saya di zaman sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang mengorbankan waktu tidurnya untuk mengerjakan tugas dan apa ya, memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa, tapi nggak memperhatikan tentang pentingnya tidur dan irama sirkadiannya. Lalu di sini ada landasan teorinya, itu bertumpu pada tiga konsep utama, yaitu pembuktian matematika, kualitas tidur, dan konsistensi irama sirkadian. Pembuktian matematika menuntut kemampuan penalaran deduktif, ketelitian logis, serta pemrosesan informasi yang kompleks. Kualitas tidur yang diukur melalui PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index berpengaruh terhadap fungsi kognitif seperti memori kerja, perhatian, dan kemampuan berpikir analitis. Sementara itu, konsistensi sirkadian atau chronotype yang diukur menggunakan morningness, eveningness, kuesioner menentukan pola energi harian dan waktu optimal seseorang dalam melakukan tugas-tugas kognitif yang menuntut. Ketiga konsep ini menjadi dasar hubungan teoritis bahwa variasi kualitas tidur dan ritme biologis dapat mempengaruhi performa mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian matematis. Eh, untuk metode penelitian di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan desain korelasi prediktif untuk menganalisis pengaruh kualitas tidur menggunakan WSQI dan konsistensi sirkadian menggunakan MAQ terhadap tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika. Data dikumpulkan dari mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah terkait. Di sini mata kuliahnya itu analisis real melalui pengisian kuesioner PSQI dan MAQ, serta pengerjaan tiga soal pembuktian yang dinilai menggunakan rubrik kebenaran. Kelengkapan dan kejelasan. Tingkat kesulitan kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu mudah, sedang, sulit. Dan dianalisis menggunakan regresi logistik ordinal dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti IPK dan semester. Analisis dilakukan melalui pemeriksaan asumsi, uji kelayakan model, dan interpretasi odds ratio untuk melihat kontribusi masing-masing variabel. Nah, ini bentuk dari persamaannya, di mana PSQI-nya itu eh, skor kualitas tidurnya, MAQ-nya skor irama sirkadian atau chronotype. Nah, ini PSQIC dan MAQC itu versi main centernya, pengurangan terhadap main masing-masing untuk mengurangi multikolinearitas ketika menggunakan interaksi. Interaksinya itu ini PSQI-nya dikali dengan MAQ-nya. Terus IPK dan semester itu variabel kontrolnya, dan beta 1 sampai 5 itu koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur dan konsistensi sirkadian memiliki keterkaitan yang bermakna dengan tingkat kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian matematika, di mana skor PSQI dan MAQ berperan dalam memprediksi kategori
kesulitan yang muncul. Model regresi logistik ordinal yang dibangun berhasil memberikan gambaran probabilistik mengenai peluang mahasiswa berada pada tingkat kesulitan tertentu berdasarkan kondisi fisiologis mereka. Temuan ini menegaskan bahwa faktor non-akademik seperti tidur dan ritme harian berkontribusi terhadap performa kognitif lebih tingkat tinggi, sehingga implikasinya dapat digunakan untuk merancang strategi belajar yang lebih efektif, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi peran faktor biologis dalam matematika. Eh, di sini juga di bagian Word saya tuh saya menampilkan lampiran yang berupa lembar persetujuan atau informed consent. Di sini sebelum respondennya mengikuti tes-tesnya itu ada lembar persetujuan partisipasinya. Di sini dijelaskan terkait tujuan penelitian dan prosedur penelitian. Terus ada mention soal risiko dan manfaat, kerahasiaan data, di mana ya, penelitian ini tuh bersifat anonim. Terus hak partisipan dan persetujuannya disertai dengan nama peserta, tanda tangan, dan tanggal. Bagian yang kedua ada kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index. Nah, di bagian ini karena namanya juga untuk memperhitungkan kualitas tidur, pertanyaan-pertanyaannya itu terstandarisasi dan apa ya, kan soal tidur mulai dari jam berapa biasanya pergi tidur, terus berapa lama butuh waktu untuk tertidur ketika sudah berbaring di kasur, terus jam berapa biasa bangun pagi, jam berapa biasa tidur di malam hari, terus gangguan-gangguan yang ada. Terus ada pengaruh obat tidur juga, itu diperhitungkan juga di dalam kuesioner ini. Terus ada fungsi siang hari, dan yang ini ada secara umum, ini tuh penilaian subjektif dari responden itu menilai kualitas tidur dia baik atau buruk, dan di sini ada rentang skor PSQI-nya mulai dari 0 sampai 21, di mana semakin besar angkanya itu em, membuat tidurnya tuh nilai tidurnya tuh semakin buruk. Terus di sini ada kuesioner untuk morningness, eveningness juga, di mana ini tuh skornya 1 sampai 4 untuk tiap pertanyaan. Jadi misalnya pukul berapa Anda merasa paling segar di pagi hari, apakah mulai dari pukul 5 atau 9.30 ke atas. Terus jam produktifnya, kalau dia bisa milih mulai bangun pukul berapa, terus berapa mudah dia bangun pagi, dan seberapa waspada ini lebih ke kayak apakah dia masih ngantuk atau enggak di jam 7 pagi. Terus kalau dikasih tugas yang sulit kapan dia ngerjain. Nah, ini semua terkait tentang irama sirkadian. Kalau mungkin ada yang belum tahu, irama sirkadian itu 24 jam biologis dalam kehidupan manusia. Jadi, untuk apa ya, orang dengan irama sirkadian yang bagus itu biasanya dalam 24 jam, siklus dia bekerja dan tidur itu tuh di jam yang sama setiap hari. Di sini di bagian ini juga saya jelasin. Ini di latar belakang juga. Nah, di bagian latar belakang saya menjelaskan terkait matematika dan pembuktian matematika. Terus, ini. Nah, tidur itu berperan penting sebagai dalam fungsi kognitif otak, karena eh, sebenarnya ada penelitian langsung dan tidak langsungnya. Ada penelitian tuh, beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa kualitas tidur dan sirkadian itu berpengaruh langsung terhadap fungsi kognitif otak. Sedangkan beberapa penelitian, seingat saya, ya, penelitian itu dilakukan di mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Yarsi itu, mereka tuh bagi mereka kualitas tidur dan sirkadian itu nggak ngaruh terhadap nilai akademis mereka. Terus di sini ada manfaat-manfaat. Penelitiannya saya jabarkan lebih lanjut di bagian bab 1 di Word-nya. Terus di sini ada landasan teori yang saya menjelaskan terkait belajar matematika, dan kenapa saya memilih analisis serial sebagai tes dalam apa ya, pembuktian matematika di penelitian ini, karena menurut saya analisis real itu banyak banget apa ya, butuh pembuktian yang kompleks, seperti yang saya alami juga di kehidupan pekerjaan saya. Makanya di sini saya menggunakan soal analisis real dibanding soal-soal mata kuliah yang lain. Nah, untuk MAQ-nya juga
Di sini rentang skornya mulai 10 sampai 40, di mana eh, jika 10 sampai 13 itu dia tuh bener-bener evening type atau orang yang aktif di sore atau malam hari, sedangkan ketika skornya makin tinggi, maka itu menandakan dia tuh tipe pagi, di mana otak dia berfungsi secara optimal di pagi hari. Dan kenapa saya mengangkat topik ini sebenarnya lebih ke karena saya tuh ingin mahasiswa, enggak sih sebenarnya bukan mahasiswa aja, lebih ke semua pihak yang membaca rancangan penelitian saya tuh jadi lebih mengerti terkait pentingnya tidur dan irama sirkadian. Dan karena sebagai mahasiswa matematika, jadi saya mengkaitkannya dengan matematika. Karena menurut saya sampai sekarang sains itu masih cenderung gagal untuk menjelaskan betapa pentingnya tidur. Makanya sekarang tuh masih banyak banget orang yang menganggap sepele soal tidur. Misalnya, apalagi ketika pekan-pekan ujian, di mana orang tuh ada yang nggak tidur dari malam sampai paginya lagi, terus paginya langsung ujian. Padahal itu tuh bukan hal yang bagus buat tubuh dan buat otak. Kurang lebih itu aja inti dari penelitian saya. Ada yang bertanya? Oke, jadi saya harap ada yang bertanya karena di dalam komponen penilaian itu kan ada keaktifan ya. Nah, kalau Anda nggak aktif ya berarti komponen penilaian keaktifan itu saya kasih nilai nol juga gitu. Karena di dalam komponen Anda lihat di RPS-nya itu kan ada nilai keaktifan. Oke, untuk mediana, bagaimana Anda membuat rumusan masalah? Kenapa ada 4? Coba jelaskan. Hmm, baik. Nah, ini ya. Kenapa saya memilih 4 rumusan masalah ini? Karena menurut saya dari sebuah jurnal yang sudah saya baca dan dari saya sendiri, alasan saya memilih jurnal itu kan emang niatnya saya itu untuk menghubungkan antara kualitas tidur dan tingkat penyelesaian soal pembuktian matematika, di mana tidur itu menurut saya memegang peran yang sangat penting dibanding dengan apa ya, kegiatan belajar dan latihan. Karena dengan tidur itu kita tuh membuang memori-memori yang tidak penting dan menyisihkan ruang di otak untuk menyimpan informasi baru ketika kita bangun. Terus kenapa juga di sini saya menulis rumusan masalahnya, hubungan antara konsistensi sirkadian dengan tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika, karena kaitan kualitas tidur dengan konsistensi sirkadian itu sangat berpengaruh. Dan ketika ritme sirkadian kita itu berantakan, otomatis tidur kita juga jadi terganggu. Misalnya kita yang biasanya tidur di jam 10 malam dan bangun di jam 5 pagi, terus ada suatu masa di mana kita tuh harus melakukan pekerjaan atau tugas-tugas berat yang butuh waktu lama. Jadi kita tuh mengorbankan waktu tidur kita. Nah, di situ juga otak kita tuh kurang istirahatnya gitu. Jadi di apa ya, fungsi otak tuh jadi tidak maksimal, dan memori-memori tidak penting yang ada di otak yang harusnya bisa dibuang dan bisa menyisihkan ruang baru yang lebih kosong untuk materi-materi pelajaran yang lain, jadi tidak maksimal. Makanya kita jadi ngerasa kayak otak kita tuh penuh banget gitu loh. Padahal sebenarnya yang kita butuhin tuh cuma istirahat yang cukup dan tidur serta konsistensi sirkadian yang baik gitu. Nah, terus bagaimana model regresi logistik ordinal yang terbentuk untuk memprediksi tingkat kesulitan? Nah, di sini sebenarnya alasan saya menggunakan metode metode model regresi logistik ordinal yang terbentuk itu nih, karena menurut saya regresi ordinal tuh metode statistik yang pas banget untuk penelitian saya. Di sini. eh Alasan pemakaian model itu karena dia tuh memanfaatkan struktur ordinal dari variabel responnya. Jadi di sini bisa dilihat rumusannya, bentuk
formulanya Y itu bagian respon ordinal dengan kategori J 1, 2 sampai K. Terus ini ada penjelasan terkait apa yang ada di dalam modelnya ini. Makanya saya memilih itu karena dia tuh berdasarkan kuesioner kan. Jadi pilihannya tuh apa ya? Kayak gini. Kayak ada skornya tuh dari 0 sampai 1, 0 sampai 3, terus yang di bagian sini ada 1 sampai 4 gitu. Makanya setelah saya cari-cari model yang cocok itu ternyata model regresi logistik ordinal. Terus, nah di poin terakhir rumusan masalah itu seberapa akurat model logistik ordinal dalam memprediksi tingkat kesulitan. Nah, karena tujuan saya adalah memodelkan permasalahan ini ke dalam bentuk matematikanya, dan saya menggunakan model regresi logistik ordinal, jadi kan harus diperhitungkan seberapa akurat modelnya dalam memprediksi tingkat kesulitan penyelesaian soal. Namun karena ini masih rancangan masalah dan saya belum melakukan penelitian di mana saya belum apa ya, ya belum punya responden untuk mengisi kuesioner-kuesioner yang ada, makanya saya belum punya data untuk menghitungnya. Tapi mungkin ketika nanti saya punya waktu, saya mungkin akan melakukan penelitian ini secara real untuk membuktikan apakah penelitian saya ini benar-benar apa ya, benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menjelaskan terkait apa pentingnya kualitas tidur dan konsistensi sirkadian dan dalam memprediksi tingkat kesulitan penyelesaian soal pembuktian matematika gitu Pak. Jadi saya nggak belum menggunakan data, tapi saya udah tahu jika saya punya datanya, saya harus mengolahnya kayak gimana. Saya udah tahu analisisnya gitu. Itu sih Pak alasan Oke, saya urusan masalahnya. ya ya, oke, terima kasih untuk mediana. Eh, Selanjutnya Kak Aca eh, Asmi Alfaruk. Ada nggak? Berarti termasuk yang nggak hadir ya. Asmi Alfaruk. Ini tidak hadir. Tidak hadir. Oke. Muhammad Ilyas Suud. Iya Pak, hadir Ada? Pak. Oke, silahkan presentasi. Sudah terlihat Pak. Ya, Bentar Pak. Oke. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Suud dengan NIM 13056230046 dan hari ini saya akan menjelaskan rancangan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Bayesian Model Phrasing dan gradient boosting dalam peramalan indeks kualitas udara harian di Jakarta periode 2018 sampai 2024. Nah, pada presentasi ini akan membahas alasan pemilihan judulnya, jurnal referensi utamanya, latar belakang tujuan penelitian, perumusan masalah, kajian teori matematisnya, dan rancangan penelitiannya atau alur penelitiannya. Dimulai dari alasan pemilihan judulnya. Eh, saya bagi ketiga poin, di mana yang pertama dari urgensinya, dan di mana masalah kualitas udara di Jakarta itu cukup meresahkan gitu. Didukung dari data dari WHO atau World Health Organization, DKI Jakarta beberapa kali tercatat memiliki kualitas udara yang buruk sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak kecil, orang tua atau lansia, dan lain-lain.
Nah, sehingga dampaknya adalah masyarakat dan pembuat kebijakan perlu berkoordinasi gitu, memerlukan untuk membentuk suatu informasi kualitas udara yang bukan menunjukkan kualitas udara untuk hari ini, tetapi juga prediksi untuk hari esoknya, seperti itu. Dan yang kedua, di mana kebutuhan pendekatan peramalannya yang kuat, maksudnya Eee, data indeks kualitas udara maksimum harian ini sudah tersedia gitu di internet sebagai deret waktu harian. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal Desember akhir 2024 itu ada di internet, dan tinggal kita menentukan metode yang mampu menangkap pola waktu dan potensi nonlinearnya gitu. Jadi ini merupakan salah satu kenapa saya memilih eee eee, perbandingan Bayesian BMA dan gradient boosting gitu dalam peramalan indeks kualitas udara harian di Jakarta. Lalu yang ketiga, pertimbangan teori teoritis dan kebaruannya, karena setelah yang saya searching-searching di internet, Bayesian Model Averaging atau BMA memiliki landasan matematis kuat untuk menggabungkan beberapa model deret, dan gradient boosting juga kuat untuk regresi yang nonlinear gitu, berbasis pohon keputusan atau weak learners. Nanti kita akan bahas. Nah, perbandingan langsung antara BMA dan gradient boosting terhadap ISPU atau indeks kualitas udaranya maksimum harian Jakarta itu masih jarang diteliti. Jadi sejauh saya searching tuh itu perbandingan antara BMA dan gradient boosting tuh belum ada gitu. Jadi saya melihat gapnya itu ada di sini, sehingga saya memutuskan untuk membuat penelitian dengan membandingkan metode BMA atau Bayesian Model Averaging dan gradient boosting. Jadi saya simpulkan yang berawal dari permasalahan polusi udara, dia akan berdampak pada risiko kesehatan, yang di mana solusinya membutuhkan informasi kualitas udara untuk hari ini atau hari esoknya gitu. Kemudian next ke jurnal referensi utamanya. Jadi saya memakai 5 jurnal referensi utamanya. Bisa kita lihat ya. Ada bentar. Sebenarnya ini jurnalnya ini sumber referensi saya nggak cuma 5 doang, tapi ini yang paling utama yang paling saya pelajari gitu, yang saya jadiin pacuan. Kemudian latar belakang masalahnya atau permasalahannya yang tadi dimulai dari polusi udara yang menjadi masalah serius kesehatan publik. Organisasi Kesehatan Dunia juga sudah telah melaporkan gitu bahwa polusi udara baik di luar ruangan maupun dalam ruangan itu berperan pada jutaan kematian dini setiap tahunnya, terutama melalui penyakit saluran pernapasan dan kardiovaskular menurut data dari WHO tahun 2024. Dan Jakarta beberapa kali menempati peringkat kota besar dengan kualitas udara yang buruk di tingkat regional maupun global dan internasional. Dan dampaknya bagi kelompok rentan itu misalnya pada anak-anak, lansia dan penderita penyakit kronis, sehingga perlunya informasi kualitas udara yang dapat diakses masyarakat setiap harinya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mendeskripsikan pola karakteristik dalam waktu ISPU maksimum harian periode 2018 sampai 2024. Lalu yang kedua, menyusun dan mengimplementasikan model prediksi BMA dan gradient boostingnya. Lalu yang ketiga, menganalisis dan membandingkan kinerja atau performa dari kedua metode tersebut berdasarkan MAE atau Mean Absolute Estimation dan RMSE. Selanjutnya, rumusan masalah saya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pola dan karakteristik dalam waktu indeks kualitas udara maksimum harian di DKI Jakarta pada periode 2018 sampai 2024. Lalu yang kedua, ya ini sebenarnya rumusan masalahnya ini sejalan dengan tujuan penelitiannya ya. Jadi yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan model peramalan indeks kualitas udara maksimum
harian di Jakarta menggunakan metode Bayesian model averaging dan gradient boosting. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan kinerja metode Bayesian model averaging atau BMA dan gradient boosting berdasarkan ukuran Galat, mean absolute error, dan root mean squared error atau RMSE. Lanjut ke kajian teori matematis. Nah, teori matematis yang saya gunakan itu yang pertama itu ada metode Bayesian model averaging, yang dimana metode ini menangani ketidakpastian model dengan menggabungkan beberapa model kandidat gitu. Lalu, masing-masing model kandidatnya itu punya bobot berdasarkan dukungan data. Ada namanya BIC. Nah, dia itu punya bobot posterior hampirannya. Dan prediksinya gimana? Prediksi kalau dari BMA-nya itu sama dengan rata-rata berbobot dari prediksi model-model kandidatnya. Kalau bisa kita lihat, awalnya itu BMA ini dimulai dari model kandidat, beberapa model kandidat. Misal di gambar ini 3, M1, M2, M3. Nah, nanti ini akan digabungkan menjadi satu kesatuan gitu. Dan kalau kita lihat dari secara grafik, dia misal model 1 hasilnya begini. Lalu model 2 grafiknya gini. Dan kalau digabungkan dengan persentase komposisi yang atas ini 0,8 dan yang bawah 0,2 nanti akan jadi seperti ini. Jadi eh, secara singkatnya BMI itu menggabungkan dari beberapa model kandidat yang telah dibuat gitu. Dan ini ada kerangka Bayesian model averaging-nya di mana tadi misalkan terdapat ada himpunan model kandidat M1, M2 sampai MK. Dan ini ada probabilitas posteriornya yang tadi sudah saya sebutkan, dia rumusnya PMKD sama dengan sebagai berikut. Dengan D-nya ini data latih. Data latihnya itu sebenarnya kan data saya kan ada 2018 sampai 2024. Nah, jadi nanti data latihnya itu data dari 2018 sampai 2022 dan data ujinya itu 2022 sampai 2024. Jadi data latihnya 4 tahun, data ininya 2 tahun, data ujinya 2 tahun. Seperti itu. Dengan PDMK-nya itu likelihood dan PMK-nya itu peluang awal modelnya atau posteriornya. Lalu distribusi prediktif gabungan untuk nilai baru Y bintangnya bisa kita lihat dengan bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut. Dan dalam konten regresi, jika Y penduga K itu adalah prediksi titik dari modelnya, maka nilai harapan prediktif BMA-nya atau prediksi titik BMM-nya yang tadi saya sebutkan, yaitu rata-rata berbobot dari prediksi model model kandidatnya, itu bisa dirumuskan dengan rumus seperti ini. Dengan Y penduga bintang K-nya itu adalah titik prediksi dari model MK-nya atau kumpulan model kandidatnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang rumus ini, Y penduga bintang BMA ini sebenarnya sama-sama yang ini, tapi ini disesuaikan dengan konteks regresinya gitu. Oke, lanjut ke metode gradient boosting, di mana metode ini merupakan metode ensemble atau machine learning yang membangun model secara bertahap untuk memperbaiki galatnya. Jadi tujuannya adalah mengecilkan galat atau errornya setiap iterasinya gitu. Menggunakan banyak pohon keputusan kecil atau yang disebut dengan weak learners, di mana gradient boosting ini kuat dalam menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar fitur. Yang dimana ini menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih gradient boosting untuk membandingkan hasilnya dengan BMA gitu. Nah, bisa kita lihat ini ilustrasinya. Awalnya ini ada dataset raw atau mentah. Dia di train dan menjadi pohon keputusan kecil gitu. Ini namanya weak learners. Lalu dites dengan data ujinya dan kita lihat ini yang merah ini yang salah prediksi, yang biru ini yang benar prediksinya. Dan kita lihat ini ada 4 ya. Sebenarnya masih banyak salah ini. Jadi dia akan ngetrain terus, akan membentuk weak learners terus atau pohon keputusan kecilnya dan diuji lagi terus, dia akan lama-lama berkurang gitu loh. Nah, jadi inilah tujuan atau kerangka apa ya, mekanisme dari gradient boostingnya gitu. Dia akan membuat
banyak pohon keputusan kecilnya dan akan selalu memperbaiki errornya gitu atau mengecilkan errornya. Dan bisa kita lihat ini errornya atau wrong predictionnya ini yang warna merah ini udah nggak ada ya gitu. Selanjutnya kerangka gradient boostingnya, di mana model gradient boosting dapat dinyatakan sebagai fungsi aditif dengan rumus Vmx itu sama dengan Vm-1x plus Vhmx. Nah, Vmx ini adalah model pada iterasi ke M-nya, yaitu model tree ininya, tree pertamanya atau ke M-nya. Lalu V learning rate-nya ini nanti sebuah konstanta yang kami gunakan, yang akan saya gunakan, dan yang akan saya tentukan sendiri. Lalu HMX-nya ini pohon keputusan regresinya atau weak learners-nya ini pohonnya yang akan dilatih untuk mendekati gradien negatif fungsi kerugian pada iterasi sebelumnya gitu. Nah, kalau ngomongin fungsi kerugian, nah fungsi kerugian ini bisa dicari dengan galat kuadrat yaitu L sama dengan sigma T YT min FXT kuadrat. YT-nya ini data aslinya, data asli ke T-nya. Lalu VXT-nya ini prediksinya gitu. Lalu dikuadratkan. Ini sebenarnya rumus galat kuadrat biasa saja. Lalu gradient boosting, dia akan bekerja, tadi saya bilang dia akan mau kerja melatih weak learners-nya atau pohon keputusan kecilnya. Hanya itu variabelnya HMX untuk memperbaiki residualnya. Nah, residual ini dilambangkan dengan RT pangkat M atau iterasi ke M sama dengan YT min FM min 1 XT. Seperti itu. Lalu untuk ukuran penilaian kinerja peramalannya, saya menggunakan dua ukuran yaitu mean absolute error dan root mean squared error. Di mana formula atau rumusnya untuk MAE itu sama dengan 1 per N sigma T sama dengan 1 sampai N mutlak YT min YT uh, penduga. Di mana YT penduga ini sama dengan ramalannya atau prediksinya YT-nya ini indeks kualitas udara maksimum harian yang aslinya atau sesuai data mentahnya gitu. Lalu data ujinya, data ini. Lalu ini ada root mean square errornya itu sama dengan akar dari 1 per n. Sebenarnya tinggal diakarin aja 1 per n sigma yt min yt y y penduga t kuadrat ada kuadratnya seperti itu. Dan ini rancangan penelitian saya. Dimulai dari import dan seleksi periode data, lalu pemeriksaan dan penanganan data-data yang hilang, soalnya ada yang beberapa data yang hilang, jadi perlu ditangani gitu loh. Lalu yang ketiga ada agregasi antar stasiun ke tingkat kota, lalu yang keempat pemisahan data latih dan data ujinya. Tadi data latihnya itu pada periode 2018 sampai 2022 dan data ujinya 2022 sampai 2024. Lalu yang langkah kelima ini pembentukan vektor untuk gradient boostingnya. Lalu yang keenam perhitungan BMA dan gradient boostingnya dengan menggunakan kerangka-kerangka yang tadi sudah saya sebutkan atau jelaskan tadi. Lalu yang terakhir membandingkan hasil evaluasi performa berdasarkan MAE dan RMSE-nya. Nah ini berikut daftar pustaka yang saya pakai. Oke, kurang lebih itu saja dari saya dan itu saja paparan rancangan penelitian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Oke, ada dari temennya yang mau bertanya atau mau usul, Boleh saya mau izin. saran? Ya, silakan Aldi. Oke, jadi boleh ke slide yang gradient boosting tadi. Nah, Ini jadi ya. kan di bagian kanan itu kan ada fungsi kerugian yang biasanya digunakan dalam kasus regresi itu kan berupa galat kuadrat. Nah, dari jurnal-jurnal yang jadi referensi itu ada nggak sih contoh fungsi kerugian lain yang untuk kasus regresi ini? Apa ini aja gitu yang disebutin dari referensi-referensi itu? Oh,
Kalau dari yang saya lihat itu kebanyakan emang biasanya kalau untuk mencari kerugian atau selisihnya itu dia pakai rumus Galat kuadrat gitu loh. Dan seperti yang kita tahu Galat kuadrat kan rumusnya sigma ini titik aslinya dikurang eh, prediksinya gitu lalu dikuadratkan gitu. Jadi kurang lebih hampir sama sih dengan yang lainnya gitu. Sebenarnya ini mekanisme dari gradient boostingnya gitu. Jadi udah bawaan dari sana sih. Oh, oke. Ya, sudah terjawab Ali. Iya, iya, baik. Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya boleh izin bertanya, Pak? Ya, Asiana, silakan. Ya, Ilyas mau bertanya apa saja keterbatasan dalam penelitian ini, khususnya tadi terkait penggunaan data harian, yang sejauh yang saya tahu, kalau misalkan data harian itu tidak selalu mudah diperoleh. Oh, kalau ngomongin data data hariannya sebenarnya saya udah dapat data hariannya. Gimana ya? Mau saya tampilkan? Boleh saya tampilkan data hariannya, Pak? Boleh, coba. Bentar. Bentar, oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Pak? Sudah, sudah. Nah, ini data hariannya. Jadi, ini data hariannya sebenarnya nih dari tanggal 1 Januari 2018 dia sampai benar-benar sampai tanggal 31 gitu, sampai 2024. Nah, ini sudah ada di internet. Jadi, inilah salah satu alasan saya kenapa saya mengambil kasus kualitas udara ini, permasalahan kualitas udara ini karena datanya ini apa namanya cukup lengkap gitu loh. Dari 2018 ini benar-benar harian sampai full harian sampai 2024 gitu. Dan ini ada data yang kosong ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Kenapa? Nih, yang PM. Nah, yang ini kan ada nih, ada isinya nih. Kalau polutan ini jadi namanya ini polutan udaranya namanya PM25, ada PM2,5, ada PM10, ada SO2, ada CO, ada O3, ada NO2, dan ada kolom max. Nah, kolom max ini adalah yang akan saya olah gitu loh, yang akan saya gunakan untuk perhitungannya gitu. Jadi kolom max ini adalah uh, jumlah maksimal dari apa ya konsentrasi maksimal dari setiap polutannya gitu. Bisa kita lihat ini tanggal 1 ini yang paling maksimal kan 76 di PM10, berarti yang akan dipakai itu nilai 76-nya gitu. 76-nya ini yang akan dipakai untuk perhitungan BMA-nya. Kalau untuk gradient boostingnya ini semua akan dipakai gitu sebagai fitur-fitur yang akan mempengaruhi kategorinya. Jadi kalau gradient boosting dia membutuhkan beberapa fitur ini. Jadi polutannya akan menjadi fiturnya dan kategorinya ini akan menjadi variabel ininya, penentunya. Jadi ini akan menjadi supervised learning gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Ilyas. Oke, saya kira cukup ya, Ilyas ya. Oke, terima kasih atas Terima kasih kembali Bapak. presentasinya. Oke, saya izin tutup.
Oke, share screen ya, Pak. berikutnya. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Yang ketiga, Alda Bianoya, ada? Ada Bapak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suden serta teman-teman. Salam. Perkenalkan saya Kalden Witanto dengan NIM 13056-23009. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul sebelumnya saya memberi judul ini analisis geometri of view terhadap representasi ruang dan sudut pandang field of view pada game Call of Duty Mobile. Lalu di sini terdapat perspektifnya dan lanjut ke latar belakangnya. Game 3 dimensi saat ini tidak hanya mengutamakan aspek visual, tetapi juga dibangun berdasarkan struktur matematis yang sangat terukur. Call of Duty Mobile merupakan salah satu game yang konsisten menggunakan ruang Euclidean untuk menentukan posisi objek, pergerakan pemain, dan orientasi kamera di dalam lingkungan virtual. Nah, konsep matematika koordinat 3 dimensi, jarak Euclidean, dan sudut pandang kamera memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman bermain. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan untuk mengkaji bagaimana prinsip besar geometri objek diterapkan dalam sistem visual dan mekanisme permainan CPDP. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 permasalahan utama yang saya analisis, yaitu bagaimana konsep ruang Euclidean direpresentasikan dalam pengaturan posisi dan jarak objek pada lingkungan 3D di CLDM, lalu bagaimana sudut pandang kamera atau field of view mempengaruhi luas area yang dapat diamati pemain, bagaimana hubungan antara jarak Euclidean dan FOV dalam menentukan keterlihatan satu objek serta dampaknya terhadap strategi pemain. Saya lanjut ke tujuan penelitian di sini. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan ruang Euclidean dalam representasi posisi dan jarak pada game CODM, lalu mengkaji pengaruh FOV terhadap bidang pandang dan persepsi visual pemain. Yang ketiga, menjelaskan integrasi antara jarak Euclidean dan FOV dalam menentukan visibilitas objek, serta implikasinya terhadap interaksi gameplay. Lalu kita berlanjut ke manfaat penelitiannya. Secara akademik, penelitian ini memberikan gambaran mengenai aplikasi langsung geometri Euclid dalam pengembangan grafis 3D. Lalu untuk secara praktis, penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana jarak, posisi, dan FOV mempengaruhi strategi pemain. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi bagi mahasiswa ataupun peneliti yang ingin melihat keterkaitan antara matematika dan teknologi kimia. Yang langsung ke landasan teorinya, di sini terdapat 3 konsep utama yang digunakan. Yang pertama itu ada ruang Euclidean, ruang matematika yang merepresentasikan posisi objek menggunakan koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, Z. Dan dalam CODM ini, posisi pemain dan objek selalu direpresentasikan dalam struktur koordinat. Lalu yang kedua, jarak Euclidean yang merupakan jarak antara 2 titik dalam ruang 3 dimensi dihitung menggunakan rumus akar kuadrat dari selisih koordinat. Lalu konsep ini digunakan untuk mekanisme jarak tembak, radius deteksi musuh, dan penentuan area gameplaynya. Lalu yang ketiga, ada FOV sendiri, yaitu sudut pandang kamera yang menentukan seberapa luas area yang dapat dilihat pemain. Nah, variasi FOV ini mempengaruhi cakupan visual dan persepsi pemain terhadap ruang. Semakin besar FOV, maka area akan lebih luas, dan semakin besar FOV-nya, area akan lebih sempit.
Lalu masukkan metode penelitiannya, di sini saya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh sendiri melalui studi literatur terkait ruang Euclid, jarak Euclidean, dan teori FOV. Lalu saya juga observasi gameplay CODM untuk melihat bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam sistem visual dan mekanisme permainannya. Nah, data dianalisis dengan mengaitkan konsep-konsep matematis, lalu fenomena visual juga yang muncul selama gameplaynya. Lalu masuk ke pembahasan yang itu merepresentasi ruang dalam CODM menggunakan prinsip dasar geometri Euclid. Nah, sistem koordinat 3D ini memungkinkan game menemukan posisi objek, arah pandang, dan pergerakan secara konsisten sehingga lingkungan virtual dapat diproses. Lalu perhitungan jarak Euclidean berperan penting dalam berbagai mekanisme, misalnya jarak tembak, radius deteksi, serta penempatan objek. Selain itu, FOV ini memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman dari pemainnya. Nah, sudah dijelaskan seperti sebelumnya, FOV yang besar memiliki cakupan yang lebih besar dan meningkatkan awareness, sedangkan FOV kecil mempersempit bidangnya. Nah, dengan demikian, FOV berfungsi sebagai komponen geometris yang mengatur bagaimana ruang Euclidean divisualisasikan kepada pemainnya sendiri. Lalu dalam presentasi ini, saya juga menampilkan ilustrasi ruang 3D serta contoh tampilan FOV di CODM untuk memperjelas bagaimana konsep-konsep matematis tersebut diterapkan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini, untuk yang di tengah ini, itu FOV-nya berukuran 100. Jadi di CODM itu memiliki range FOV dalam 0 dan 100. Nah, yang 100, yang tengah ini 100 dan yang kanan FOV 0. Di sini terlihat perbedaannya di bagian ruang ini, buat yang 100, cakupannya mulai dari sini, dan yang 0 ini semakin dekat. Lalu, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CODM menerapkan ruang Euclidean secara sistematis dalam menentukan posisi dan jarak antar objek. Lalu FOV ini berperan dalam mengatur bagaimana ruang Euclidean ditampilkan pada layar pemain. Lalu yang ketiga, integrasi antar ruang 3D, jarak Euclidean, dan FOV menunjukkan bahwa geometri Euclid merupakan dasar penting dalam membangun pengalaman visual serta mekanisme gameplay pada penonton. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin Oke. ditanyakan? Oke. Ada yang bertanya? Saya mau nanya, Pak, boleh? Ya, kalau gitu saya yang bertanya. Oke, siapa? Saya, Pak, Mediana. Mediana ya. Coba kenapa Mediana ya? Gimana sih hubungan antara FOV dan persepsi kedalaman dalam grafik 3D-nya tuh? Jadi tadi tuh pertanyaannya bagaimana hubungan FOV dan kedalaman 3D-nya ya? Iya, persepsi kedalaman dalam grafik 3D-nya. Nah, jadi sorry, aku izin menjelaskan ya. Jadi inti hubungan FOV dan kedalaman 3D-nya ini gimana FOV itu nentuin cara kamera melihat si ruang 3D ini. Nah, ini kan kalau yang dari gambar kan eh, dari dari POV kita. Nah, FOV-nya ini itu tuh jaraknya kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Perubahan FOV ini kan yang 100, ini yang 0. Ini tuh mengubah persepsi kedalamannya gitu loh. Jadi semakin besar FOV-nya, ruangnya tuh terlihat lebih luas, sedangkan yang FOV kecil ini tuh semakin dekat. Ini kan kalau yang di 0 yang kanan ini kan dia cuma dari sini ya. Jadi semakin dekat untuk ke jarak penuh. Apakah menjawab?
Oh, oke. Terima kasih, Alda. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Enggak? Enggak. Alda, gimana cara Anda merumuskan masalah gimana? Halo? Halo? Alda? Terus, apakah suara saya terdengar, Kak? Bagaimana cara Anda merumuskan masalah? Oke, pertama sendiri, karena saya sendiri bermain game itu, jadi saya mulai penasaran gimana sih sebenarnya eh, game ini tuh berhubungan nggak sih dengan matematika. Lalu eh, saya tuh kan sudah mengambil judul analisis geometri Euclid terhadap representasi ruang dan sudut pandangnya. Jadi saya eh, pengen menganalisa bagaimana rumusan-rumusan masalah yang saya ambil sebelumnya saya kerjain geser dulu. Kenapa Anda Sebelumnya ada saya ini tiga rumusan karena masalah saya kalau nggak salah? Ah, terus kenapa Kak? Maaf lanjutkan. putus-putus. Oke. Jadi di Anda sini tiga rumusan masalah kan itu. Bagaimana Anda menentukan hanya tiga rumusan masalah, nggak empat atau nggak lima gitu? Kenapa? Gimana? hmm, karena saya sendiri yang pertama kan sebagai anak matematika dan saya juga main game ini kadang tuh terlintas ada hubungannya nggak sih dengan matematika. Lalu saya mengkaitkan konsep ini dengan ruang Euclid. Lalu buat yang rumusan masalah kedua ini tentang FOV-nya sendiri, Pak. Jadi kayak ini tuh sangat berpengaruh dalam gameplaynya yang saya mainkan. Jadi eh, kenapa saya ambil ini? Karena saya sendiri juga eh, ingin menganalisa tentang keterkaitan antara matematika dan game ini sendiri. Oke, saya kira itu aja, Alda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin stop share, Pak. Ya, terus eh, Sultan Ahmad, ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Apa suara saya terdengar jelas, Pak? Udah, oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sudar dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Prediksi Arah Saham Adaro, Bullish atau Bearish, berbasis faktor makroekonomi dan harga komoditas menggunakan regresi logistik biner. Pertama, alasan pemilihan judul. Seperti yang kita tahu, di pasar modal itu sering terjadi fluktuasi harga, terutama di sektor pertambangan ya, yang terkenal dengan volatilitasnya yang tinggi, sehingga membuat investor membutuhkan model yang prediktif untuk membantu pengambilan keputusan dalam menghadapi fluktuasi pasar. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah saya cari,
Penelitian yang menggunakan regresi logistik biner terbukti sudah berhasil. Namun fokusnya masih terbatas pada indeks pasar secara luas, misalnya IHSG atau LQ45. Sehingga penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan kebaruan, yaitu dengan menerapkan metodologi yang sudah teruji pada studi kasus saham individual yang merupakan kontribusi empiris di sektor pertambangan. Rumusan masalah yang coba saya jawab pada penelitian ini yang pertama, itu bagaimana mengidentifikasi periode bullish dan bearish secara historis pada pergerakan harga saham Adaro dengan menggunakan algoritma Bray-Boschan. Kedua, apakah variabel makroekonomi, inflasi, suku bunga BI, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas, harga minyak mentah dunia dan harga batu bara, secara signifikan mempengaruhi probabilitas kondisi bullish atau bearish pada harga saham Adaro. Yang ketiga, bagaimana memprediksi arah pergerakan harga saham Adaro, bullish atau bearishnya, dengan metode regresi logistik biner. Selanjutnya adalah rancangan kajian teori utama yang saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama itu algoritma Bray-Boschan. Algoritma ini bekerja dengan cara mendeteksi titik balik atau turning point, yaitu puncak dan palung dalam suatu data deret waktu. Jadi suatu turning point itu disebut puncak jika harga-harga sebelumnya itu, harga sebelum waktu tersebut dan setelah waktu tersebut itu lebih kecil daripada si titik balik itu. Maka itu disebut puncak. Dan jika data harga sebelum titik tersebut itu lebih besar dan setelahnya itu lebih kecil, lebih besar juga, maka itu disebut palung. Nah, sebuah periode yang bergerak dari palung ke puncak didefinisikan sebagai fase bullish. Sebaliknya, itu dari puncak ke palung disebut fase bearish. Selanjutnya, standarisasi data. Standarisasi data dilakukan untuk mengubah skala data, sehingga variabel-variabel dengan satuan yang berbeda itu memiliki skala yang sebanding, dan dapat dianalisis bersama dalam model regresi dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, regresi logistik biner yang menjadi metode utama dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena variabel dependen atau respon yang kita teliti itu bersifat biner. Itu bullish yang kita beri nilai 1 dan bearish yang diberi nilai 0. Nah, fungsinya bisa dilihat seperti ini. Dengan Px itu dia menunjukkan peluang saham Adaro berada dalam kondisi bullish atau naik berdasarkan nilai-nilai variabel independennya. Dan ini adalah bentuk logit dari fungsi ininya. Lalu uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter yang dilakukan itu ada dua, yaitu overall test dan partial test. Yang pertama itu overall test atau uji keseluruhan. Uji ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau barengan, simultan gitu, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau arah harganya. Dan di sini kita menggunakan dua hipotesis, H0 dan H1. Jadi H0 itu ketika variabelnya itu tidak berhubungan sama sekali gitu. Maksudnya tidak berpengaruh secara signifikan, dan H1-nya itu ada variabel yang berpengaruh secara signifikan. Nah, statistik ujinya itu menggunakan UJG atau likelihood ratio test seperti ini. Kita akan tolak H0 jika nilai statistik UJG-nya ini lebih besar dari uji chi-square atau jika p-value-nya itu kurang dari alpha. Lalu selanjutnya tes parsial atau partial test. Partial test ini uji untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial gitu, secara signifikan terhadap arah sahamnya. Di sini kita menggunakan dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0-nya itu si beta J-nya itu tidak berpengaruh, dan H1-nya itu si beta J-nya itu atau variabelnya itu berpengaruh. Dengan uji yang saya gunakan yaitu uji Wolf untuk uji partial test ini, yang bisa dilihat seperti ini. Dan kita akan menolak H0 jika nilai
W kuadratnya itu lebih besar dari chi-square-nya atau jika p-value-nya kurang dari alpha. Nah, selanjutnya odds ratio. Singkatnya, odds ratio itu memberitahu kita seberapa besar atau peluang variabel respon untuk bullish jika variabel prediktornya itu naik 1 unit. Misal nih, odds ratio dari inflasi itu 2. Jadi setiap kenaikan 1 unit dari inflasi akan memperbesar peluang sebesar 2 kali untuk menaikkan harga itu fase bullishnya dari harga sahamnya itu. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Itu jika kita sederhanakan nanti odds ratio itu sama dengan E pangkat beta J. Selanjutnya uji goodness fit. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah model yang kita bangun itu sudah sesuai belum dengan data observasi kita. Di sini kita menggunakan 2 hipotesis, itu H0 dan H1. H0-nya itu di sini kita mengharapkan H0-nya adalah hasilnya tidak signifikan. Maksudnya H0 itu model sudah sesuai. Dan untuk H1 adalah modelnya tidak sesuai. Uji goodness of fit yang saya gunakan adalah Hosmer dan Lemeshow dengan rumus seperti ini. Kita akan menolak H0 jika C value-nya itu kurang lebih besar dari chi-square-nya atau jika P value kurang dari alpha. Nah, di sini kita tuh mengharapkan hasilnya itu tidak signifikan atau kita tuh mengharapkan untuk menolak H0-nya. Menolak H0. Maksudnya gagal menolak H0 untuk goodness of fit ini. Selanjutnya ketepatan prediksi. Untuk ketepatan prediksi ini saya menggunakan confusion matrix. Confusion matrix merupakan suatu alat ukur yang berbentuk matriks yang digunakan untuk memperoleh jumlah ketepatan klasifikasi terhadap kelas dengan algoritma klasifikasi yang digunakan. Ini adalah tabel yang merangkum hasil prediksi model yang dibandingkan dengan kondisi aktualnya. Ini ada predicted value dan actualnya. Jadi ketika hasil prediksi kita itu positif dan data sebenarnya juga positif atau sama-sama bullish gitu, maka hasilnya adalah true positif. Ini konsepnya mirip seperti yang alpha beta. Yang alpha beta di kesalahan H0 H1 itu saya lupa namanya. Nah, jika prediksi value kita positif dan data aslinya negatif, maka itu adalah false positif. Jika hasil prediksinya negatif dan data aslinya itu positif, maka itu adalah false negatif. Dan jika prediksi value-nya negatif dan ternyata data aslinya itu negatif, maka dia adalah true negatif. Nah, di sini dari tabel ini kita bisa menghitung 4 metrik utama. Itu pertama akurasi. Akurasi ini yaitu seberapa sering model kita prediksi dengan benar. Ya, selanjutnya itu presisi. Presisi itu menguji seberapa akurat prediksi kita, prediksi yang benar, bullishnya gitu. Dan untuk specificity, itu seberapa baik model kita mengidentifikasi kondisi bearish. Dan error rate itu adalah kebalikan dari akurasi. Itu seberapa sering model kita memprediksi dengan salah. Gitu. Nah, selanjutnya rancangan analisis data. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, itu harga closing, dan juga harga dari variabel-variabel dependennya, seperti makroekonomi dan harga komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi harga saham Adaro, bearish atau bullishnya menggunakan algoritma Bray-Boshan. Yang ketiga, melakukan standarisasi data. Yang selanjutnya, melakukan pemodelan dengan analisis regresi logistik biner. Selanjutnya, melakukan uji diagnostik, yaitu uji-uji yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada di kajian teori. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi hasil. Jadi hasil yang didapat tuh seperti apa gitu. Berikut adalah referensi-referensi utama yang saya gunakan untuk penelitian ini. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Nggak ada yang nanya? Oke, kalau Saya izin ya, saya, Pak. ya, Suud ya. Oke, silakan Suud. Tadi kalau nggak salah di judulnya itu menyinggung faktor makroekonomi ya. Iya, betul. Nah, itu kira-kira faktor makroekonomi apa saja gitu yang akan dipertimbangkan gitu untuk diolah gitu. Oke, faktor makroekonomi yang akan saya gunakan itu ada 3. Pertama, inflasi. Kedua, suku bunga BI. Yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Oh, jadi ketiga-tiganya gitu akan dipakai ya. Iya, tiga-tiganya. Jadi total variabel dependennya itu ada 5 ya, sama harga komoditas. Oke, oke, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Oke, Zidan. Jadi kan tadi kan mengatakan di judulnya itu ada bullish dan bearishnya ya. Nah, Hmm. di rumusan masalah ketiga juga ada. Nah, sebenarnya gimana sih cara Sultan ini mendefinisikan suatu pasar itu bullish atau bearish itu atau naik atau turun? Apakah kan biasanya di dunia saham tuh nggak mungkin harga open sama dengan persis dengan harga turun gitu ya. Harga turun, harga close gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara mendefinisikan dia tuh naik atau turunnya? Untuk mendefinisikan bullish atau bearishnya itu, di sini saya menggunakan algoritma Browsian. Jadi intinya itu algoritma ini akan melihat gitu di data puncak dan palungnya. Puncak itu apa? Kalau misalnya kita bikin grafik ya, kayak gini nih. Aduh, nggak bisa gambar ya. Nah, ini misalnya ini ya. Kita tuh pengen tahu bearish bullishnya dari mana? Itu dari puncak dan palungnya. Misal eh, kita pilih turning point dulu. Misal turning pointnya di sini. Bagaimana kita tahu ini adalah puncak? Jadi kita bisa lihat dari harga-harga sebelumnya gitu. Kalau misalnya harga sebelumnya itu lebih kecil daripada eh, si turning point kita itu, dan harga-harga setelahnya juga lebih kecil daripada turning point kita, maka ini disebut puncak. Nah, bearish, palung itu kebalikannya. Misal di sini ya. Kalau misalnya harga-harga sebelumnya itu lebih tinggi daripada dia dan harga-harga setelahnya juga lebih tinggi dari dia, maka dia disebut palung. Nah, gimana cara kita nentuin bullish bearishnya? Itu kita dari eh, puncak dan palung ini. Kalau misalnya dari palung ke puncak, itu disebut bullish. Kalau misalnya dari puncak ke palung, itu disebut bearish. Cara nentuinnya di situ. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Sultan. Ya. Oke, Zidan. Terus, ada lagi yang nanya? Sultan? Eh, eh, Zultan, untuk rumusan masalah nomor 1, kira-kira kajian teorinya apa aja, Zultan? Kajian teori untuk rumusan masalah nomor 1. Yang ini, Pak. Ya, Untuk kajian teorinya mungkin hanya konsep dasar ya tentang grafik. Jadi kan kalau misalnya dari algoritma ini kan tentang cara membaca grafik aja ya. Ini mungkin kajian teori untuk rumusan masalah pertama itu tentang cara baca grafik aja. Cuman di sini nggak saya tulis karena itu bukan termasuk kajian teori yang utama untuk penelitian ini sih, Pak. oke, berarti eh, kalau secara garis besar itu kamu kajian teorinya eh, yang paling utama apa? Yang menjadi Yang paling konsentrasi utamamu? itu regresi logistiknya, Pak. Logistik. Cara menganalisis logistik apa, pakai apa gitu, punya bayangan nggak? Maksudnya gimana, Pak?
gimana kamu nanti menganalisis regresi logistik dengan metode apa gitu, sudah punya bayangan belum? Nah, untuk seperti itunya sih saya belum terbayang Pak gimananya. Oke. Oke, sip. Ya. Terima kasih Sultan. Ya. Sama-sama Pak. Saya izin tutup ya Pak. Ya. Oke, yang terakhir saya ajak lagi siapa ya? Hmm. Diah Deviana ada? Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir silakan presentasi dia. Ya, baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Udah. Oke, baik. Saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Deviana Rianti Wardani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul sebentar. Mohon maaf, tadi laptop saya sempat nge-lag sebentar. Jadi judul saya itu berjudul itu penerapan model algoritma dynamic time warping dengan jarak geometri Euklidean pada kurva frekuensi dialog drama CD. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan metode penelitian saya. Nah, yang paling pertama yaitu tentang latar belakang saya, di mana penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi seperti AI, machine learning, dan pemrosesan sinyal digital yang semakin maju. Salah satu media audio yang cukup unik adalah drama CD atau drama berbasis suara yang terdiri dari dialog dengan berbagai pola frekuensi dan intonasi. Untuk menganalisis dialog tersebut secara matematis, di mana kita bisa melihat sinyal suara sebagai kurva frekuensi terhadap waktu. Namun, perbandingan dua dialog sering terkendala oleh perbedaan durasi dan tempo bicara. Oleh karena itu, kali ini saya menggunakan algoritma dynamic time warping yang mampu menyelaraskan dua sinyal meskipun panjang dan kecepatannya berbeda. Di mana jarak Euclidean ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung perbedaan antar titik frekuensi. Baik. Untuk perumusan masalahnya sendiri, yang paling pertama yaitu bagaimana membangun representasi kurva frekuensi dialog dari audio drama CD sehingga dapat dianalisis menggunakan algoritma dynamic time warping. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan algoritma dynamic time warping dengan jarak geometri Euclidean untuk membandingkan dua kurva frekuensi dialog dalam drama CD. Baik, untuk tujuan penelitian saya yang pertama yaitu membangun representasi kurva frekuensi dari segmen dialog dalam drama CD melalui proses ekstraksi sinyal suara, sehingga kurva tersebut dapat digunakan pada data deret waktu atau time series untuk keperluan analisis keselarasan menggunakan algoritma dynamic time warping. Dan yang kedua adalah menerapkan algoritma dynamic time warping dengan jarak geometri Euclidean untuk membandingkan dua kurva frekuensi dialog sehingga dapat diperoleh informasi mengenai tingkat kemiripan pola frekuensi antara dua segmen dialog tersebut. Baik, untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode analisis berbasis geometri pada sinyal suara.
Dan yang secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengaplikasikan algoritma matematika, dan yang kedua untuk bagi institusi sebagai referensi penelitian algoritmik, dan bagi industri audio untuk menganalisis pola intonasi atau tempo dialog. Baik. Untuk konsep utama ya tentang tinjauan pustaka, yaitu drama CD sendiri adalah cerita berbasis audio tanpa visual. Dan yang kedua yaitu sinyal suara itu adalah suatu gelombang akustik atau longitudinal sebagai fungsi waktu. Kemudian yang ketiga yaitu kurva frekuensi, yaitu perubahan frekuensi suara terhadap waktu, dan jarak Euclidean itu dengan rumus akar dari sigma xi min yi kuadrat sebagai ukuran perbedaan titik. Dan yang kelima yaitu dynamic time warping, yaitu algoritma penyelarasan dua time series berbeda menurut panjang atau tempo intonasi. Dan yang tinjauan pustaka yang kedua yaitu bagaimana cara kita menerapkan algoritma dynamic time warping. Yang paling pertama yaitu membuat local cost matrix dari jarak Euclidean. Yang kedua untuk mengisi global cost matrix dengan dynamic programming. Yang ketiga yaitu menentukan optimal warping. Dan yang keempat yang terakhir adalah menghitung total biaya sebagai nilai kemiripan. Baik, ada beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan. Yang paling pertama itu membahas tentang peningkatan robustness DTW melalui normalisasi panjang. Yang kedua yaitu penggunaan DTW untuk klasifikasi time series seperti yang dilakukan pada Citra Sentinel-1A. Dan yang ketiga yaitu penerapan jarak sekuensial untuk representasi audio visual. Kemudian untuk metode penelitian saya sendiri, di mana jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, di mana eksperimen ini bersifat komputasional untuk penerapan dynamic time warping pada kurva frekuensi. Untuk tempat dan waktu penelitian sendiri, yaitu saya laksanakan di Universitas Negeri Jakarta, dan insya Allah akan dilaksanakan pada September, saya teliti insya Allah pada September sampai November 2026. Objek penelitian sendiri yaitu kurva frekuensi dialog dari drama CD yang berjudul Honeymoon Volume 19, dan data berupa rekaman MP3 yang nanti akan saya konversi ke format wave yang kemudian akan diproses menjadi frekuensi fundamental atau FO. Kemudian teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu saya mulai dengan pengambilan segmen dialog, kemudian mengkonversi MP3 ke WAV, dan kemudian saya mulai proses pre-processing, yaitu meliputi proses normalisasi, trimming, dan noise reduction, dan kemudian menggunakan ekstraksi frekuensi menggunakan Librosa. Baik, untuk tahap pemrosesan datanya sendiri itu dilakukan pada pertamanya yaitu pemrosesan audio, yaitu normalisasi, trimming, noise reduction, framing. Yang kedua ekstraksi kurva frekuensi, yaitu FO tiap frame yang disusun menjadi kurva. Kemudian perhitungan jarak Euclidean antar titik dua kurva, implementasi dynamic time warping yang meliputi matriks kumulatif, transisi minimum, dan warping path. Dan yang kelima analisis hasil, yaitu nilai jarak, pola jalur warping, dan perbandingan antar dialog. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri yaitu laptop dengan minimal spesifikasi i5 atau Ryzen 5 dengan RAM kurang lebih atau setara dengan 8 GB. Kemudian untuk perangkat lunak yang saya gunakan sendiri yaitu Python yang menggunakan library Librosa, kemudian NumPy dan Matplotlib, kemudian menggunakan juga perangkat lunak Audacity dan MATLAB. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahannya yaitu data audio dari drama CD dengan format yang sudah dikonversi menjadi WAV. Kemudian teknik analisis data itu dimulai dari nilai jarak akhir dynamic time warping sebagai indikator kesamaan. Yang kedua yaitu interpretasi jalur warping, di mana kalau misalnya dia menghasilkan matriks yang diagonal itu artinya dia mirip. Kemudian perbandingan antara sampel dialog. Yang keempat, visualisasi kurva frekuensi, matriks dynamic time warping, dan warping path. Dan kemudian penarikan makna matematis dan kontekstual, yaitu intonasi, pitch, dan tempo.
Baik, kurang lebih seperti itu rancangan penelitian saya. Apakah dari Pak Sudar atau dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Devi. Iya, silakan. Berarti untuk teknik pengumpulan datanya kan dilakukan secara manual ya, dengan cara melakukan pemrosesan dari MP3-nya langsung ya. Iya, benar. Di mana MP3-nya itu nanti saya konversi terlebih dahulu ke format WAV, baru saya lakukan analisis dengan algoritma double dynamic time warping. Nah, kira-kira untuk jumlah datanya itu apakah ada minimal untuk mendapatkan hasil yang sangat optimal? Untuk datanya sendiri itu paling sedikit minimal 2 segmen dialog, dan 1 segmen dialog itu saya perkirakan kira-kira panjangnya itu 5 menitan. Oh, oke. Baik, terima kasih Devi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Devi mau nanya, Iya, silakan. nih, gimana sih karakteristik dari sinyal suara, misalnya noise, vibrato, atau fluktuasi frekuensinya tuh bisa mengaruhi akurasi Euclidean distance-nya tuh sebagai ukuran kemiripan? Oke, baik. Jadi tadi kan di mana pas pada proses pemrosesan data itu kan ada yang namanya trimming, noise reduction, dan framing ya. Karena memang kalau misalnya kita misalnya di rekaman itu dilakukan di suatu tempat yang berisik gitu, itu kan berarti si audio nggak bakal jadi clear gitu kan suaranya, dan itu memang sangat bisa mempengaruhi gimana nanti si sinyal suara itu ketika diproses menggunakan Audacity, dia akan menunjukkan gelombang longitudinal yang tidak bersih, dan kemungkinan besar bisa mempengaruhi penghitungan di dynamic time warping nanti. Dan kemudian ada trimming, di mana trimming ini dilakukan ketika misalnya di dalam suatu audio itu ada beberapa jeda yang dimana nggak ada suara sama sekali. Nah, kalau tidak ada suara sama sekali itu kan berarti nanti dia di gelombangnya itu grafiknya dia rata dengan si garis X dan Y. Jadi kenapa dilakukan trimming dan reduction itu intinya untuk menghasilkan audio yang clear dan siap untuk diproses. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Devi. Terima kasih. Baik, silakan Najwa Nur Syifa. Oke, izin ya Devi, kenapa Devi milih Masya untuk pakai CD untuk pemodelan ini, untuk penelitian ini, maaf. Oke, baik. Kenapa saya memilih drama CD? Karena formatnya sendiri itu kan murni berbasis audio ya, sehingga nggak ada visualisasi sama sekali gitu. Jadi dialog, intonasi, dan pola frekuensinya itu sangat jelas. Kemudian drama sendiri itu cenderung memiliki kualitas rekaman yang stabil, karena ya memang kalau drama CD itu biasanya dilakukan di studio gitu, sehingga ideal untuk analisis sinyal. Kemudian struktur dialognya jelas, durasinya konsisten, dan cocok dijadikan data time series untuk eksperimen dynamic time warping. Kemudian ini memang tidak saya cantumkan di latar belakang, tetapi penelitian tentang drama CD sendiri itu yang saya cari itu masih sangat-sangat minim ya. Kalau nggak salah waktu kemarin saya selama perancangan itu saya cuma nemu 2 atau 3 referensi tentang drama CD, dan itu sendiri kebanyakan referensinya itu dari sosial humaniora, dan belum ada kayak ilmu saintek yang mempelajari tentang yang mengangkat drama CD sebagai objek penelitian. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Devi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Apakah ada Oke, pertanyaan ada yang lagi? lain nggak? Ada lagi nggak? Alda mau bertanya? Kenapa kamu lebih memilih jarak Euclidean ini sebagai si biaya? Kenapa saya pilih jarak Euclidean itu karena
Jarak Euclidean sendiri itu metrik paling sederhana dan umum yang digunakan untuk menghitung perbedaan dua nilai frekuensi. Nah, karena dia mudah dihitung dan stabil digunakan dalam time series, maka saya gunakan sebagai local cost function dalam matriks dynamic time warping ini. Apakah terjawab? Oke. Baik. Oke. Dia kajian teorinya apa ya? Kenapa, Pak? Rencana kajian teorinya seperti apa coba? Rencana kajian teorinya sebentar. Seperti ini Pak kajian teorinya. Pertama-tama saya awali dengan pengertian drama CD itu sendiri, kemudian pengertian sinyal suara, kemudian ada pengertian tentang kurva frekuensi itu sendiri yang nanti akan saya analisis, dan kemudian kurva frekuensi pada sinyal suara, kemudian ada jarak pada geometri Euclidean yang nanti akan saya gunakan untuk menghitung matriks biaya yang ada di dynamic time warping itu sendiri. Kemudian ada tentang dynamic time warping itu sendiri, di mana nanti akan dia menggunakan pendekatan dynamic programming untuk mengisi global cost matrix. Kurang lebih seperti itu Pak kajian teorinya. Oke. Ya, oke. Kalau ini ya, kalau itu nanti Anda lanjutkan jadi skripsi, kajian teori Anda itu kajian teori antara SI sama TI itu. Jadi antara sistem informasi dan teknik informatika. Jadi belum kajian teori secara matematis. Jadi mungkin Anda perlu melihat sudut pandang dari kenapa begini, kenapa begitunya, bukan bagaimana ini, bagaimana itu. Ya, jadi pandangnya itu kalau Anda mau lanjutkan untuk jadi skripsi, itu ya catatan. Baik Pak. Baik. Oke, saya kira 5 orang ya, sudah hampir ya 100 menit. Jadi 6 orang lagi, ya. Saya izin stop Kenapa? share screen ya Pak. Ya, oke. Jadi gitu ya, nanti kita lanjutkan minggu depan 5 orang lagi, mudah-mudahan 31 orang. Karena yang 1 orang sudah WO ya, jadi 31 orang mudah-mudahan bisa selesai 6 kali pertemuan berarti. Oke, saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan Ya, kita kan kenapa? presentasi mulai dari pekan 12 ya. Kalau sampai pekan 16 berarti kan total ada 5 pertemuan Pak. 5 kali 5, 25 Pak. Jadi berapa? atau Lah ya nanti sampai ke pertemuan ke 17 berarti. Berarti 17 ya Pak. Oke. Ya, ya pokoknya sampai habis. Nah, kalau 5 orang aja udah 100 menit nih. Iya Pak, baik Ya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti pas pertemuan ke 14 mungkin seminggu 2 kali kan bisa. Nanti. Oke, baik Pak. Nanti Ya. Oke, ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Ya. Kenapa ya? minggu depan kan pekan offline Pak. Itu jadi nanti kita presentasinya offline apa tetap online saja Pak? Minggu depan kamu pekan offline ya. Online aja nggak apa-apa kalau bisa Oke, minggu baik. depan coba PJ bisa nggak 2 kali? 2 kali pertemuan minggu depan bisa nggak? Cari jadwalnya. Oke, baik Pak. Nanti coba saya cari ya Pak. Karena Kalau ada yang kosong nanti saya kabarin. Cari. Ya, Anda cari kira-kira bisa dalam 1 minggu bisa 2 kalinya pas pertemuan keberapa gitu ya. Oke, baik Pak. Siap. Nanti saya kabarin Pak. Nanti saya lihat jadwal Bapak juga. Ya. Baik. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Bapak. banyak Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.
Waalaikumsalam.